Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kisah Islami Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Islam menganjurkan kita untuk membunuh beberapa binatang, sekaligus melarang kita untuk membunuh beberapa hewan. Sebagaimana Allah menganjurkan kita untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Anjuran untuk membunuh hewan dan binatang serta melarang untuk membunuh beberapa di antaranya merupakan salah satu amalan yang memiliki alasan. Beberapa di antaranya dikisahkan dalam Al-Quran, beberapa lagi disampaikan melalui perkataan Rasul dan hadis yang diriwayatkan secara turun-menurun. Sedangkan sisanya merupakan misteri yang kebenarannya hanya Allah yang tahu. Sedangkan kita hanya wajib mengamalkannya tanpa berhak tahu atau menuntut kebenarannya. Bersumber dari Al-Quran dan hadis, berikut 5 jenis hewan dan binatang yang haram untuk dibunuh dalam Islam. Yang pertama, lebah. Lebah merupakan salah satu hewan yang istimewa dalam Islam. Bahkan salah satu surat dalam Al-Quran secara harfiah memiliki judul lebah. Ada banyak pembelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari kehidupan lebah. Selain apa yang dihasilkannya sendiri begitu bermanfaat bagi manusia, lebah menghasilkan madu yang dipercaya merupakan obat berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Yang kedua, burung hudhud dan syurat. Selain lebah, burung hudhud merupakan salah satu binatang yang disebutkan dalam Al-Quran. Hudhud merupakan sejenis burung pelatu, dan jenis burung ini masih bisa kita jumpai di hutan atau ladang. Burung hudhud sangat terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Hudhud menjadi utusan yang menyampaikan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Burung hudhud juga satu-satunya burung yang pernah berdialog dengan Nabi Sulaiman. Sementara itu, jenis burung lain yang diharamkan untuk dibunuh adalah burung syurat. Burung ini memiliki kepala dan paruh besar. Bulu pada perutnya berwarna putih, sedangkan punggungnya berwarna hijau. Kamu mungkin tidak pernah melihat burung ini secara langsung karena jumlahnya sudah sangat sedikit. Yang ketiga, semut. Semut merupakan bala tentara Allah yang terbesar karena mereka merupakan salah satu umatnya yang tidak pernah berhenti untuk bertasbih. Oleh karena itu, membunuh semut tidak diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, semut yang tidak diperkenankan untuk dibunuh adalah semut jenis Sulaimaniyah, yaitu semut yang tidak mengganggu atau tidak menggigit manusia. Sementara itu, semut yang kerap menggigit manusia dan bahkan menimbulkan rasa gatal yang menyiksa boleh dibunuh asal tidak dengan cara membakar sarangnya. Yang keempat, laba-laba. Meskipun mengerikan dan kerap membuat kita geli-geli sendiri, namun binatang yang satu ini merupakan salah satu hewan yang berjuang di sisi Allah. Pada saat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur dari kejaran kaum Quraisy, laba-laba merapikan kembali sarangnya yang rusak, sehingga mereka menyangka di dalamnya tidak ada satupun yang sedang bersembunyi. Dari kisah labah-labah yang baik hati tersebut, kita juga bisa belajar makna hidup, bahwa seburuk apapun penampilan dan sejahat apapun mereka kelihatannya, kita tidak boleh menilai hati seseorang dari sisi terluarnya. Oleh sebab itu, membunuh labah-labah tidak bisa dimaafkan dan merupakan suatu kejahatan dalam Islam. Mereka bukanlah jenis binatang yang agresif dan hanya akan mengganggu jika diganggu.
Bahkan jenis labah-labah beracun hanya menggunakan bisanya untuk berburu. Yang kelima, katak. Dalam hadis riwayat Ahmad dikisahkan bahawa seorang tabib pernah mengungkapkan kepada Rasulullah terkait penggunaan katak sebagai bahan campuran untuk membuat ramuan obat. Akan tetapi Rasulullah kemudian melarang untuk membunuhnya. Kulit katak memang dikenal sebagai pengobatan alternatif untuk beberapa penyakit kulit yang susah disembuhkan. Akan tetapi selama penyakit kulit tersebut bisa disembuhkan dengan cara lain atau ada obat yang masih bisa digunakan untuk menuntaskannya, maka penggunaan katak tidak diperbolehkan, kecuali jika penyakit kulit yang bersangkutan sudah sangat parah dan membahayakan bagi keselamatan jiwa. Hukum memakan jenis hewan dan binatang di atas adalah haram, karena kita tidak mungkin memakan salah satu dari mereka tanpa membunuhnya terlebih dahulu. Adapun jika kita memakannya karena mereka mati dengan sendirinya, hal tersebut pun tetap tidak dibenarkan, karena yang demikian itu termasuk memakan bangkai dan sangat dilarang dalam Islam. Kecuali jika berada dalam kondisi yang menyudutkan atau mengkhawatirkan, misalnya tidak ada makanan yang tersisa dan kita akan mati, kecuali jika memakan salah satu di antara hewan dan binatang yang disebutkan, atau kita sedang tertimpa dalam musibah berupa penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan hanya satu di antara merekalah obat yang terbukti paling mujarab dan berkhasiat. Demikianlah ulasan kami tentang beberapa hewan yang diharamkan untuk dibunuh dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.